warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 8. Saya Desi Putri. Saya Firman Abdijal. Saya Katrina Tania. Di sini kami akan memaparkan materi dengan judul menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Sebelum memasuki materi ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas dan disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Laporan penelitian ini banyak digunakan oleh mahasiswa sebagai tugas di semester akhir nanti. Tahapan teks laporan penelitian yang pertama itu adalah abstrak. Pada laporan penelitian, abstrak merupakan genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut sebagai ringkasan atau intisari. Abstrak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penelitian secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sebagai ringkasan, abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian. Yang meliputi, yang pertama itu adalah masalah yang diteliti, yang kedua itu metode penelitian, yang ketiga temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta 4 simpulan, implikasi, dan saran. Selain sebagai bagian dari laporan penelitian, abstrak juga dapat menjadi bagian dari artikel ilmiah. Bahkan dapat berdiri sendiri sebagai tulisan yang dikumpulkan pada proceeding atau kompilasi abstrak. Akan tetapi, pada umumnya abstrak disajikan dalam suatu kesatuan dengan artikelnya dan tulisan induknya. Dengan demikian, abstrak menjadi nama genre tersendiri dan sekaligus nama bagian artikel atau tulisan. Apabila abstrak dilepaskan dari keseluruhan laporan penelitian, judul dan nama peneliti harus ditampilkan pada bagian awal. Kemudian selanjutnya itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan. Nah, pendahuluan ini biasanya berisi yang pertama itu adalah permasalahan yang telah diteliti. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan penelitian atau arah yang dituju oleh penelitian tersebut. Ketiga, itu adalah manfaat penelitian yang merupakan kegunaan yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis dari penelitian tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah pentingnya masalah itu untuk diteliti atau alasan yang mendasari dilakukannya penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir merupakan metode penelitian yang diterapkan serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa genre mikro yang digunakan dalam tahapan pendahuluan itu adalah eksposisi dan deskripsi. Landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori adalah teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan dijadikan dasar analisis untuk menjelaskan fakta-fakta tersebut. Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian. Tahapan landasan teori berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Sedangkan tinjauan pustaka berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, perbedaan lainnya adalah kajian pustaka merupakan dasar argumentasi melakukan penelitian, sedangkan landasan teori merupakan dasar teori yang menguatkan dilakukannya penelitian. Telaah yang digunakan bisa berupa perbandingan, pengontrasan, dan peletakan teori-teori itu pada masalah yang akan diteliti. Genre mikro yang digunakan adalah ulasan atau review. Seperti yang kita telah pelajari pada bab sebelumnya, ulasan adalah genre makro yang mengandung beberapa genre mikro. Akan tetapi, yang paling penting pada sub-tahapan landasan teori adalah bahwa teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dirumuskan dengan mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sejumlah teori yang ada dengan membanding-bandingkan melalui genre mikro, diskusi atau eksposisi. Di pihak lain, dengan genre mikro yang sama pada sub-tahapan tinjauan pustaka,
Sejumlah penelitian terdahulu yang terkait diulas dan dibandingkan dengan penelitian yang dilaporkan ini. Pada poin ini, dinyatakan bahwa kekurangan-kekurangan pada penelitian yang terdahulu dapat ditutup dengan temuan-temuan penelitian yang dilaporkan itu. Pada dasarnya, tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka dalam laporan penelitian dan dalam proposal penelitian itu sama, terutama untuk sub-tahapan tinjauan pustaka. Hal yang membuat berbeda adalah bahwa teori yang telah dirancang pada proposal sering perlu ditata ulang lagi pada laporan penelitian untuk disesuaikan dengan temuan-temuan penelitian sebagaimana tergambar pada data. Keempat, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian atau research methods adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Jadi, metode penelitian akan datang kemudian setelah seorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri, yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan. Metodologi penelitian akan lebih baik jika disesuaikan dengan subjek atau objek penelitian. Metodologi yang tidak tepat dalam melakukan penelitian akan menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menyebabkan hasil penelitian tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan terkait dengan tata cara pelaksanaan penelitian meliputi jenis penelitian yang terdiri dari kuantitatif dan kualitatif, lokasi dan waktu penelitian, serta data dan sumber data, dan juga operasional, variabel dan pengukurannya. Adapun teknik penelitian yang dipilih meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk mengungkapkan kenyataan pada tahapan metodologi penelitian, seperti yang pada umumnya digunakan, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan atau meliputi laporan, rekon, dan prosedur. Deskripsi digunakan untuk memaparkan lokasi penelitian dan sifat-sifat kekhususan data. Laporan digunakan untuk mengklasifikasikan data. Rekon digunakan untuk menyatakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Dan prosedur digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Yang kelima, ada hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas dua hal yang berbeda, yakni hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau dijadikan dua bab masing-masing dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. Penyajian menjadi satu bab atau dua bab adalah persoalan gaya selingkung. Hasil penelitian dan pembahasan adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori. Bagian hasil dalam suatu karya ilmiah bukanlah untuk menafsirkan hasil penelitian, karena penafsiran tersebut sudah termasuk dalam bagian diskusi atau pembahasan. Pada bagian hasil penelitian, haruslah bertujuan untuk menceritakan temuan tanpa mencoba menafsirkan ataupun mengevaluasinya. Fungsi tahapan hasil penelitian dan pembahasan yang pertama direalisasikan dengan genre deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil temuan atau penelitian. Dari pembahasan, diketahuilah apakah teori yang dirujuk itu dapat memecahkan persoalan penelitian sebagaimana yang tergambar pada data, dan apakah hasil temuan itu dapat menjembatani persoalan-persoalan yang belum terpecahkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Perlu dicatat bahwa terdapat banyak laporan penelitian yang tidak mengandung pembahasan, meskipun bab hasil penelitian dan pembahasan secara eksplisit dinyatakan. Formulasi pada tahapan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikenali dari kekhususan pilihan kata dan konstruksi kalimat. Genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan hasil penelitian dan pembahasan adalah deskripsi atau meliputi laporan, dan diskusi atau meliputi eksplanasi. Baik, setelah kita mempelajari teori dan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang penutup. Bab penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Selain kedua unsur itu, implikasi penelitian juga sering dimasukkan ke dalam tahapan tersebut.
Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan meliputi eksposisi. Baik, selanjutnya saya coba akan jelaskan sedikit tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi sumber yang berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan penelitian. Dan lampiran adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang di luar bab-bab inti teks laporan penelitian. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, kurang dan lebihnya kami mohon